Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai suku bunga yang beranggotakan saya sendiri Desti Puspitasari dengan NIM 200201010120. Lalu ada Afifah Zahra Nurjana dengan NIM 2002010124. Lalu selanjutnya ada Bagus Tri Kurniawan dengan NIM 2002010135. Lalu ada Eriansa dengan NIM 2002010132. Untuk yang pertama ada pengertian bunga bank. Pengertian bunga bank sendiri dibedakan menjadi dua konteks. Yang pertama dalam konteks pinjaman dan yang kedua dalam konteks investasi atau simpanan. Untuk konteks pinjaman sendiri, bunga merupakan timbal balik atau balas jasa yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang telah dipinjamkan kepada debitur. Yang selanjutnya dalam konteks investasi atau simpanan. Dalam konteks investasi atau simpanan sendiri, bunga merupakan keuntungan dari investor atas dana yang telah diinvestasikan. Lalu ada jenis-jenis bunga dalam perbankan. Jenis-jenis bunga dalam perbankan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada suku bunga kredit atau lending facility. Merupakan jenis bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Klasifikasi suku bunga kredit sendiri dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan perhitungannya. Untuk klasifikasi berdasarkan sifatnya, ada suku bunga tetap atau fix yang artinya tingkatannya tidak berubah selama masa kredit. Lalu yang kedua ada suku bunga mengambang atau floating yang artinya tingkatannya berubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Lalu klasifikasi suku bunga kredit berdasarkan perhitungannya. Ada suku bunga flat, yaitu dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Yang kedua ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif ini dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman sehingga besaran bunga yang dibayarkan akan turun seiring masa pembayarannya. Lalu selanjutnya ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas ini merupakan gabungan antara suku bunga flat dan juga suku bunga efektif. Yang artinya bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor. Jenis-jenis bunga dalam perbankan yang kedua ada suku bunga simpanan atau deposit facility, yaitu jenis bunga yang digunakan dalam perhitungan simpanan. Tidak seperti suku bunga kredit, perhitungan dalam suku bunga simpanan ini lebih mudah. Lalu ada dua jenis suku bunga simpanan. Yang pertama, simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini diberikan bank kepada masyarakat atau nasabahnya berdasarkan jumlah tabungan yang dimiliki nasabah tersebut. Yang kedua ada simpanan deposito. Simpanan deposito ini diberikan bank kepada nasabahnya yang membuka tabungan deposito dengan besaran suku bunga yang sama dan tidak akan berubah selama jangka waktu yang telah di. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga ada 9. 1. Kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank tersebut agar cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun peningkatan suku bunga simpanan juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun. Kedua, persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank sedang dalam kekurangan dana, maka tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat.
maka bank harus bersaing ketat dengan bank lainnya. Yang ketiga, kualitas jaminan. Kualitas jaminan diperuntukkan untuk bunga. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Demikian sebaliknya. Yang keempat, kebijaksanaan pemerintah. Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada batasan maksimal dan ada batasan minimal. Untuk suku bunga yang diizinkan, tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat. Yang kelima, target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini karena target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga harus besar, dan demikian sebaliknya. Namun untuk menghadapi pesaing, target laba dapat diturunkan seminimal mungkin. Yang keenam, jangka waktu. Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di mana mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka bunganya relatif rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya. Semakin panjang jangka waktu, maka bunga simpanan semakin rendah. Ketujuh, reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafit, kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan demikian sebaliknya. Perusahaan yang kurang bonafit, faktor resiko kredit macet cukup besar. Kedelapan, produk yang kompetitif. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai sangat laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif perputaran produknya tinggi sehingga pembayaran diharapkan lancar. Kesembilan, hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam prakteknya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama, yaitu primer, dan nasabah biasa, yaitu sekunder. Adapun penentuan suku bunga, pemerintah dalam hal penetapan suku bunga harus mendapatkan masukan dari bank-bank yang ada di Indonesia. Penetapan suku bunga maksimal DP dibuat dengan mempertimbangkan keuntungan biaya dalam penempatan dana nasabah pada tingkat suku bunga SUN. Perbankan di Indonesia dalam rangka menetapkan suku bunga maksimum harus melaksanakan penurunan suku bunga kredit yang telah ditetapkan jika suku bunga tersebut tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Selain itu, bank juga harus melakukan perluasan kredit dengan hati-hati dan juga untuk mempertimbangkan dana yang dimiliki. Pemberian suku bunga DPK yang ditetapkan oleh Departemen Pengawas Perbankan, baik perusahaan perbankan Indonesia, adalah sebesar 7,75% saja untuk pinjaman hingga 2 miliar rupiah. Departemen Pengawas Perbankan juga harus melakukan monitoring terhadap perbankan agar tingkat suku bunga yang ditetapkan bisa dijalankan dengan baik. Penentuan suku bunga yang terlalu tinggi bagi perusahaan perbankan memang bukan cara yang tepat. Di satu sisi hal ini memang menguntungkan pihak bank, namun di sisi lain
tentu saja nasabah yang akan dirugikan. Semakin banyaknya pertumbuhan perusahaan perbankan di Indonesia, hal ini juga menjadikan suku bunga yang ditetapkan berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sri Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam menentukan bunga bank yang dibagi 5 macam, yaitu nomor 1, total biaya dana cost of fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang didapatkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. 2. Biaya operasi dalam melakukan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. 3. Cadangan risiko kredit merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. 4. Laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditetapkan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. 5. Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan ke pemerintahan kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Contoh soal sebagai berikut. PT Bank Marindo menentukan suku bunga deposito sebesar 18% PA kepada para depositnya. Cadangan wajib RR yang ditetapkan pemerintah adalah 5%. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan adalah 6%. Dan cadangan risiko kredit macet 1%. Laba yang diinginkan adalah 5% dan pajak 20%. Pertanyaan, hitung berapa bunga kredit yang diberikan budget lending rate kepada para debiturnya peminjam. Cost of fund, bunga yang dibebankan 1% kurangi cadangan wajib. Cost of fund 8% sama dengan 18% sama dengan 18,95%, yaitu 100% kurangi 15% sama dengan 95%. Contoh kedua, contoh komponen pembebanan suku bunga kredit. Jadi cost of fund 18,95% dibagikan menjadi 19%. Untuk menghitung bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut. Total biaya dana cost of fund 19% ditambah total biaya operasi 6%, yaitu ditambahkan menjadi 25%. Cadangan rasio kredit macet 1% ditambah 25% sama dengan 26%. Lalu laba yang diinginkan 5%. Jadi total tadi 26% ditambah 5% sama dengan 31%. Pajak 20% dari laba 5%, yaitu 1%. 1% ditambah 31% sama dengan 32%, yaitu bunga kredit yang diberikan oleh budget lending rate. Selanjutnya yaitu ada jenis pembebanan suku bank. Ada flat rate, sliding rate, dan floating rate. Flat rate diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, atau konsumtif lainnya. Pembebanan suku bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit lunas. Yang kedua yaitu ada sliding rate, yaitu diberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjaman. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang terakhir yaitu ada floating rate, yaitu menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik, atau turun. Selanjutnya yaitu ada rumus dan contoh dari suku bunga flat rate. Rumusnya yaitu jumlah pinjaman dikali dengan suku bunga per tahun dibagi dengan 12. Contohnya, Pak Sukun memiliki hutang sebesar 100 juta dengan besar bunga flat 12% per tahun. Maka
Maka setiap bulan besarnya bunga yang harus dibayar oleh Pak Sukun yaitu sebesar 1 juta, yaitu dari 100 juta rupiah dibagi dengan 12%, yaitu hasilnya 12 juta, dan dibagi dengan 12 karena dibayarkan setiap bulan. Jadi setiap bulannya ada 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada suku bunga sliding rate. Rumusnya yaitu pokok angsuran pertama, pokok angsuran yaitu jumlah pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Kemudian bunga angsuran pertama yaitu presentasi bunga dibagi dengan 12 dikali dengan pokok pinjaman. Lalu bunga angsuran kedua dan seterusnya yaitu presentasi bunga dibagi dengan 12 dikali dengan pokok pinjaman dikurangi pokok angsuran pertama ditambah pokok angsuran kedua dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman dari bank sebesar 15 juta jangka waktu 2 tahun dengan bunga bank 12% per tahun. Pokok angsurannya yaitu 15 juta dibagi dengan 24 karena 12 dikali dengan 2. Karena jangka waktunya itu 2 tahun, jadi total jumlahnya yaitu ada 625.000. Kemudian bunga angsuran pertama yaitu 12% dibagi dengan 12 dikali dengan 15 juta, yaitu 150.000. Lalu bunga angsuran kedua yaitu 12% dibagi dengan 12 dikali 15 juta dikurangi 625.000, yaitu 143.750. Bunga angsuran ketiga yaitu 12% dibagi dengan 12 dikali 15 juta dikurangi 625.000 ditambah 625.000 yaitu 137.500. Bunga yang harus dibayarkan perusahaan pada bulan pertama yaitu 775.000 dari 625.000 ditambah dengan 150.000. Selanjutnya, pada bulan kedua, jumlah angsuran yang harus dibayarkan yaitu 768.750, itu dari pokok angsuran ditambah bunga angsuran kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk suku bunga floating rate, tidak kami jelaskan di dalam PPT karena suku bunga tersebut harus ditentukan berdasarkan bunga di pasar uang. Sekian penjelasan PowerPoint dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.